Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Maulana Muhammad Isnaini dengan NIM 1622040001. Di sini saya akan memaparkan rangkuman materi mekanika fluida mulai dari bab 1 sampai dengan bab 3 sebagai tugas final mata kuliah mekanika fluida. Langsung saja kita masuk ke bab 1. Pada bab 1, saya merangkum beberapa bagian mekanika fluida. Yang pertama, pengertian mekanika fluida. Mekanika fluida adalah studi tentang fluida yang bergerak ataupun yang diam, baik gas maupun cairan diklasifikasikan sebagai fluida, dan jumlah aplikasi rekayasa fluida sangat besar. Sebagai contoh, pompa, kipas angin, turbin, pesawat terbang, kapal, kincir angin, pipa, rudal, mesin, filter jet, dan sprinkler. Yang kedua, sejarah dan cangkupan mekanika fluida. Mekanika fluida memiliki sejarah pencapaian awal yang terjadi secara tidak menentu. Kemudian era peralihan dari penemuan fundamental yang stabil di abad ke-18 dan ke-19 yang mengarah ke era praktik modern. Abad ke-21, istilah terpusat pengetahuan kami yang terbatas tapi up-to-date. Peradaban kuno memiliki pengetahuan yang cukup untuk memecahkan masalah aliran tertentu. Yang ketiga, konsep cairan dalam mekanika fluida. Cairan sebagai kontinum merupakan cairan yang tersusun dari molekul yang relatif padat dengan gaya kohesif yang kuat, cenderung mempertahankan volumenya dan akan membentuk permukaan bebas dalam medan gravitasi jika tidak dibatasi dari atas. Aliran permukaan bebas didominasi oleh efek gravitasi. Yang keempat, dimensi dan unit. Dimensi adalah ukuran di mana variabel fisik diekspresikan secara kuantitatif. Satuan adalah cara tertentu untuk melampirkan bilangan ke dimensi kuantitatif. Dengan demikian, panjang adalah dimensi yang terkait dengan variabel seperti jarak, perpindahan, lebar, defleksi, dan tinggi. Sedangkan sentimeter dan inci adalah satuan numerik untuk menyatakan panjang. Berikut bagian dari dimensi dan unit. 1. Dimensi primer. 2. Sistem internasional atau dilambangkan dengan SI. Yang ketiga, sistem gravitasi Inggris atau dilambangkan dengan BG. Yang keempat, sistem unit lainnya. Yang kelima, prinsip homogenitas dimensi. Yang keenam, unit yang konsisten. 7. Persamaan homogen versus ikonsisten secara dimensi. Yang kelima, properti bidang kecepatan. Properti bidang kecepatan terbagi atas dua. Yang pertama, bidang kecepatan. Sifat utama dari suatu aliran adalah bidang kecepatan. Faktanya, menentukan kecepatan seringkali sama dengan menyelesaikan masalah aliran karena properti lain mengikuti langsung dari medan kecepatan. Yang kedua, bidang percepatan. Vektor percepatan terjadi dalam hukum Newton untuk fluida dan karenanya sangat penting untuk mengikuti sebuah partikel dalam kerangka acuan Eulerian. Hasil akhir dari percepatan adalah non-linear dan cukup rumit. Yang keenam, sifat termodinamika fluida. Yang pertama, tekanan. Yang kedua, kepadatan. 3. Suhu. 4. Energi internal. 5. Entalpi. 6. Entropi. 7. Heat specific CV and CV. 8. Koefisien viskositas. Yang ke-9, konduktivitas.
eksternal. Yang ketujuh, viskositas dan lainnya sifat tambahan. Viskositas adalah ukuran kuantitatif ketahanan fluida untuk mengalir. Kita dapat dengan mudah bergerak melalui udara yang viskositasnya sangat rendah. Berikut sifat tambahan dalam viskositas. Bilangan Reynolds, aliran antar dua plat, teknik pemecahan masalah, variasi viskositas dengan temperatur, fluida non-Newtonian, tegangan permukaan, dan tekanan uap. Yang kedelapan, teknik analisis aliran dasar. Ada 3 cara untuk mengatasi masalah aliran fluida. Yang pertama, volume control atau analisis integral, sistem infinitesimal atau analisis diferensial, studi eksperimental atau analisis dimensi. Yang kesembilan, pola aliran, streamline, straight line, dan path line. 4 tipe standar pola garis digunakan untuk memvisualisasikan aliran. Yang pertama, garis arus adalah garis yang bersinggungan dengan vektor kecepatan pada saat tertentu. Garis jalur adalah jalur aktual yang dilalui oleh partikel fluida tertentu. Garis gores adalah lokus partikel yang sebelumnya telah melewati titik yang ditentukan. Garis waktu adalah sekumpulan partikel fluida yang membentuk garis pada saat tertentu. Berikut adalah contoh soal bab 1. Sebuah benda memiliki berat 1000 lbf saat terkena gravitasi bumi standar 32,174 ft per sekon pangkat 2. Ditanyakan, berapa massa dalam kilogram? Berapa bobot benda jika terpapar percepatan standar bulan dengan gravitasi bulan 1,62 m per sekon pangkat 2. Berapa cepat benda akan berakselerasi jika gaya total 400 lbf diterapkan padanya di bulan atau di bumi? Solusi. Bagian A. Pada bagian A, solusinya dikonversi ke kilogram. Dan bagian B, massa bodi tetap 454 kg terlepas dari lokasinya. Solusi bagian C. Ini tidak melibatkan berat atau gravitasi atau lokasi. Ini hanyalah penerapan hukum Newton dengan massa yang diketahui dan gaya yang diketahui. Bab 2. Distribusi tekanan dalam fluida. Bab ini telah dikhususkan sepenuhnya untuk komputasi distribusi tekanan, gaya, dan momen yang dihasilkan dalam fluida statis atau fluida dengan medan kecepatan yang diketahui. Dalam aliran kental yang berubah-ubah, tekanan dan kecepatan
tidak diketahui dan diselesaikan bersama sebagai sistem persamaan pada bab-bab selanjutnya, di mana pada bagian 2.3 penjelasan bahwa jika fluida diam atau pada kecepatan konstan A sama dengan 0 dan V sama dengan 0 persamaan, bagian 2.4 perubahan ketinggian zat cair sama dengan perubahan tekanan. Jadi kolom statis dari satu atau lebih cairan atau gas dapat digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan antara dua titik. Bagian 2.5 menjelaskan bahwa gaya hidrostatis pada bidang permukaan desain struktur containment membutuhkan perhitungan gaya hidrostatik berbagai permukaan padat yang berdekatan dengan fluida. Gaya-gaya ini berkaitan dengan berat bantalan fluida di permukaan. Bagian 2.6 menjelaskan bahwa gaya hidrostatis pada permukaan lengkung, tekanan resultannya pada permukaan lengkung paling mudah dihitung dengan memisahkan menjadi komponen horizontal dan vertikal. Bagian 2.7 menjelaskan bahwa bagian hidrostatis dalam cairan berlapis untuk bidang dan permukaan lengkung bagian 2.5 dan 2.6 hanya valid untuk fluida dengan kepadatan seragam. Jika fluida dilapisi dengan densitas yang berbeda. Bagian 2.8 menjelaskan bahwa daya apung dan stabilitas, prinsip yang sama yang digunakan untuk menghitung gaya hidrostatis pada permukaan dapat diterapkan pada gaya tekanan bersih pada benda yang benar-benar terendam atau terapung. Hasilnya adalah dua hukum gaya apung yang ditemukan oleh Archimedes pada abad ketiga sebelum Masehi. Yang pertama, sebuah benda yang tenggelam dalam fluida mengalami gaya apung vertikal yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. 2. Sebuah benda terapung menggeser beratnya sendiri dalam fluida yang mengapung itu. Bagian 2.9 menjelaskan bahwa distribusi tekanan dalam gerakan benda kaku. Dalam gerakan benda kaku, semua partikel digabungkan dalam terjemahan dan rotasi, dan tidak ada gerakan relatif antar partikel. Tanpa gerak relatif, tidak ada renggang atau laju, regangan, hingga istilah kental pada persamaan. Bagian 2.10 menjelaskan bahwa pengukuran tekanan adalah sifat turunan. Ini adalah gaya persatuan luas yang terkait dengan bombardir molekul fluida suatu permukaan. Contoh soal bab 2. Batas kedalaman yang aman bagi seorang penyelam adalah 50 meter. Berapa intensitas tekanan pada kedalaman tersebut dalam air tawar dan air laut? SG air laut sama dengan 1.025. Jawab. P air tawar sama dengan P kali G kali H sama dengan 1000 kg per M pangkat 3 dikali 9.81 M per S pangkat 2 dikali
m sama dengan 4,91 dikali 105 Pa. Nilai tekanan tersebut merupakan nilai tekanan relatif. Untuk mendapatkan nilai tekanan absolut harus dijumlahkan dengan tekanan atmosfer. 1 atmosfer sama dengan 1,01325 dikali 105 Pa yang bekerja pada permukaan air. P air laut sama dengan P1 dikali G kali H, di mana P1 sama dengan P dikali Sg air laut sama dengan 1,025 dikali 1000 dikali 9,81 dikali 50 sama dengan 5,03 dikali 105 Pa. Bab 3. Hubungan integral untuk volume kontrol. Sistem dan volume kontrol atau volume atur. Sistem adalah suatu kumpulan zat yang memiliki massa tertentu yang konstan dan dibatasi oleh permukaan tertutup. Dalam pengertian umum, sistem adalah kesatuan komponen-komponen yang memiliki karakteristik dan fungsi masing-masing dan bersama-sama bekerja untuk suatu tujuan. Sistem tersebut unik dan berbeda dengan lingkungan dan sistem lainnya. Volume atur. Kontrol volume sama dengan volume kontrol. Sama dengan volume kendali, disebut juga sistem terbuka. Suatu volume atau daerah tertentu yang dipilih secara sembarang untuk menganalisis perubahan-perubahan keadaan yang terjadi dalam volume atau area yang dipilih tersebut akibat adanya aliran massa. Hukum-hukum dasar untuk sistem. 1. Konservasi. Kekekalan massa. Secara definisi, sistem adalah kumpulan sembarang materi dengan identitas tertentu. 2. Hukum Newton kedua untuk suatu sistem yang bergerak relatif terhadap referensi yang diam. Hukum Newton 2 menyatakan bahwa penjumlahan seluruh gaya eksternal terdapat sistem sama dengan perubahan momentum linear sistem terhadap waktu. Prinsip momentum. Angular. Prinsip momentum angular untuk suatu sistem menyatakan bahwa perpindahan momentum angular sistem sama dengan penjumlahan seluruh torsi yang bekerja terhadap sistem. Hukum termodinamika pertama. Hukum pertama termodinamika merupakan pernyataan kekekalan energi suatu sistem. Hukum termodinamika kedua, jika sejumlah panas ditransfer terhadap suatu sistem pada temperatur. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa perubahan entropi dalam sistem. Penerapan persamaan volume atur sebagai berikut. Persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas hukum kekekalan massa menyatakan bahwa massa di dalam suatu sistem konstan terhadap waktu. Persamaan momentum linear berdasar persamaan hukum Newton 2 untuk sistem yang bergerak relatif terhadap koordinat sistem inersial. Contoh soal bab 3. Sebuah tangki 0,5 m3 merupakan udara tekanan
Sebuah katup digunakan untuk mengeluarkan udara tersebut dengan kecepatan 300 m/s melalui suatu saluran output dengan luas area 130 mm². Temperatur udara yang melalui katup tersebut minus 150 Celcius, tekanan 350 kPa. Ditanyakan, hitung perubahan densitas udara dalam tangki tersebut dengan data sebagai berikut. Jawaban. Rumus P sama dengan P/RT. Diketahui P sama dengan 350 dikali 103 PA. T sama dengan 258 K. R sama dengan 287 N/m per kilogram K. Penyelesaian P sama dengan 350 dikali 103 PA menjadi P sama dengan 4,73 kg/m². P sama dengan 4,330.130.10⁻⁶ per 0,5 sama dengan minus 0,369 kg/m². Jadi setiap detik pelepasan udara mengakibatkan pengurangan jumlah udara dalam tangki, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan drastis sebesar 0,369 kg/m². Demikianlah pemaparan terkait rangkuman materi mekanika fluida mulai dari bab 1 sampai bab 3 sebagai bentuk tugas final mata kuliah mekanika fluida. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.